Minuman beralkohol golongan A itu kadarnya 0 sampai 5%. 5% batasnya. Kemudian golongan B itu 5 sampai 20%. Kemudian golongan C 20 sampai 55%. Siapa yang boleh menjual? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi selamat datang di podcast Jurnalis 1 bersama kami Tell Me Bro. Pada hari ini kita akan membahas tentang isu-isu yang lagi hangat di kota Bogor, yaitu soal peredaran minuman beralkohol alias minol. Tentu saja bersama aku, Naila Handini, dan pada hari ini di tengah-tengah kita sudah kedatangan tamu yang sangat vokal terhadap isu ini, yaitu Bapak Said Mohan. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali ya akhirnya saya sendiri nih bisa ngobrol langsung sama Bapak untuk membahas sedikit serius tentang isu-isu yang ada di Kota Bogor, khususnya tentang peredaran minuman beralkohol atau minol ini. Langsung aja kali ya Pak ya, karena belakangan ini saya itu dengar dari beberapa warga atau dari masyarakat itu peredaran minol di Kota Bogor itu sudah semakin menyebar luas. Bahkan anak SMP sekolah menengah pertama aja sudah bisa beli nih Pak minol. Jadi menurut pandangan Bapak itu sendiri bagaimana Pak? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Muhammad Mohan, anggota DPRD Kota Bogor dari fraksi Partai Gerindra. Kebetulan saya di periode kedua ini saya mendapatkan amanah dari fraksi, dari pimpinan untuk masuk di Komisi 1. Komisi 1 ini kita membidangi urusan hukum dan pemerintahan. Salah satu mitra kerja kami adalah Satpol PP. Tadi yang Mbak Naila sampaikan terkait dengan ini isu yang lagi ramai terkait dengan minuman beralkohol ya, minol, karena bahasa umumnya di masyarakat miras, minuman keras ya. Nah, di Kota Bogor kondisinya hari ini cukup sangat memprihatinkan. Kita tahu tadi Mbak Naila sampaikan bahwa ini anak SMP saja, bahkan anak-anak yang di bawah usia itu mereka dengan mudahnya bisa mengakses untuk membeli minuman beralkohol tersebut ya. Kita tahu banyak sekali warung-warung yang kemudian mereka menjual minuman itu yang sudah jelas-jelas pasti tentunya tidak punya izinnya. Ada regulasi di Kota Bogor, kami DPRD Kota Bogor selaku salah satu mitra pemerintah kota, karena pemerintah itu kan dua ya, eksekutif dan legislatif. Kami bersama-sama pemerintah Kota Bogor merumuskan satu aturan regulasi. Di tahun 2022 keluar Perwali nomor 121 tahun 2022. Sebelumnya ada Perwali nomor 10 tahun 2021 yang kemudian dicabut, digantikan oleh Perwali 121 tahun 2022. Di situ diatur semuanya terkait dengan pengawasan, pengendalian, peredaran sampai dengan sanksi bagi para pelanggar itu. Diatur dari A sampai Z. Regulasi yang digunakan untuk para pelaku yang berusaha yang menjual minuman tersebut. Jadi aturannya sangat baik, sangat bagus. Tinggal kita pemerintah kota menjalankan aturan tersebut. Ditarik lagi ke atasnya, ada peraturan presiden nomor 74 tahun 2013. Waktu itu zamannya Pak SBY yang mengatur itu. Kemudian diturunkan ke berbagai daerah dengan salah satu di Kota Bogor Perwali 121 yang hari ini berlaku dan hari ini kita jadikan sebagai guidance kita untuk melakukan pengawasan, penertiban terkait dengan peredaran. Jadi memang kondisi di Kota Bogor ini sudah lampu merah dan memprihatinkan ya Pak ya, kalau dilihat dari peredarannya. Dan Pak, kalau boleh jujur, yang saya dengar itu kalau semisal orang beli minol atau minuman keras, itu tuh mereka ngikutin lifestyle, gaya hidup, apalagi kan kebanyakan sekarang anak muda, anak di bawah umur. Nah, dampak kedepannya itu seperti apa sih Pak? Yang pertama dari sisi kesehatan ya. Jelas ini berdampak buruk bagi mereka ya. Tadi kalau ini lifestyle-nya, sebetulnya ini adalah lifestyle yang keliru gitu. Kita tahu bahwa penggunaan medsos dan lain sebagainya sehingga ini anak-anak muda kita nih mudah terpengaruh gitu ya. Ada satu kelompok yang kemudian mengkonsumsi
seolah ini bagian dari gaya hidup yang keren gitu kan. Nah, ternyata ini membawa dampak yang sangat buruk dan merugikan mereka. Nah, disinilah peran pemerintah. Tadi keluarnya regulasi, membuat satu aturan regulasi yang mengatur tata kelola urusan ya, terutama urusan peredaran minuman beralkohol ini di Kota Bogor itu harus betul-betul ditegakkan. Tadi kalau kita lihat memang iya betul ini kondisinya memprihatinkan, tapi regulasi kita ini sudah cukup kuat. Tinggal sekarang komitmen pemerintah kota, baik OPD teknis terkaitnya yang menjadi garda terdepan dalam urusan ini, salah satunya Satpol PP. Kita lihat belakangan ini, kita apresiasi juga pemerintah Kota Bogor. Kita lihat Pak Wakil Wali Kota, Pak Jenal Mutakin, sering sekali ya kalau kita lihat di medsosnya itu, sering sekali turun melakukan penertiban, melakukan razia, kemudian penyitaan, memberikan warning lah terhadap para pelanggar yang dia juga punya semangat yang sama lah dengan kami, bahwa dampaknya ini sangat merugikan bagi anak muda di Kota Bogor. Kasus-kasus tawuran pelajar, tawuran anak-anak yang masih usia belasan gitu ya. Kemudian karena apa? Salah satunya adalah karena mudahnya akses mereka membeli itu. Yang kita khawatirkan minuman-minuman yang tidak bermerek seperti yang oplosan, ciu. Kalau Mbak Naila tahu belum lama ini, beberapa bulan kemarin ya, ada kasus 4 orang yang tutup usia di daerah Bogor Tengah itu karena mengkonsumsi minuman oplosan. Sehingga ini menjadi kekhawatiran kami semua, baik di DPRD maupun di pemerintah kota ya. Bagaimana kita bisa berkomitmen penuh untuk menegakkan aturan ini supaya peredaran itu bisa kita hentikan, kita stop sus. Kita tidak melarang secara penuh, ada aturan yang mengatur itu. Contoh ya, misalkan untuk tipe golongan B dan C, ini kan minumannya ada A, ada B, ada C ya. Sekarang kita mengedukasi masyarakat yang menyaksikan podcast ini. Minuman beralkohol golongan A itu kadarnya 0 sampai 5%. 5% batasnya. Kemudian golongan B itu 5 sampai 20%. Kemudian golongan C 20 sampai 55%. Siapa yang boleh menjual? Di dalam Perwali 121 tahun 2022 itu diatur bahwa yang boleh menjual pertama hotel berbintang 3 ke atas yang memiliki bar. Ini untuk yang B dan C ya. Kemudian mengajukan SKPL, surat keterangan penjualan langsung kepada pemerintah Kota Bogor. Karena untuk golongan B dan C, pemerintah pusat menyerahkan kebijakan itu kepada pemerintah daerah. Kita tahu di Indonesia ini kan ada daerah-daerah yang bisa menjual, misalkan kita ambil contoh yang pariwisatanya tinggi seperti di Bali misalkan. Nah itu pemerintah daerahnya itu mengizinkan. Tapi ada juga daerah-daerah yang mayoritas masyarakatnya itu religi, yang banyak pondok pesantrennya misalnya, sehingga pemerintah daerahnya bisa memberikan kebijakan membolehkan atau tidak. Maka pemerintah pusat bijak, tidak memukul rata di seluruh daerah di Indonesia ini, tapi diserahkan kepada pemerintah daerahnya masing-masing. Untuk yang golongan B dan C ya, yang kita anggap golongan menengah dan tinggi. Untuk yang golongan A memang diatur oleh pemerintah pusat, tapi tetap ada rambu-rambunya. Yang golongan A itu yang kita tahu yang beredar minuman beralkohol yang kemasan, yang beredar umum gitu ya. Tapi tidak serta-merta warung-warung juga diperbolehkan ya. Harus tempat-tempat tertentu yang diatur dalam regulasi di Perpres 74 2023 itu, dari 2013 itu bunyi bahwa misalkan yang boleh itu restoran ya, kemudian kafe, kemudian tempat-tempat yang dianggap dibolehkan secara aturan perundang-undangan. Kemudian untuk tempat-tempat penjualan umum lainnya yang diperbolehkan hanya hipermarket dan supermarket. Minimarket tidak dibolehkan. Jadi kalau kita lihat masyarakat Kota Bogor, kalau melihat di minimarket ada yang menjual minuman golongan A ya, itu dipastikan bahwa mereka tidak memiliki izin dan memang secara aturan itu tidak diperbolehkan. Jadi poinnya adalah bagaimana komitmen kita, terutama pemerintah ya, yang menjalankan regulasi itu menyampaikan kepada seluruh stakeholder
supaya mereka bisa menaati aturan-aturan yang ada di khususnya di Kota Bogor. Oke, secara peran itu tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Bapak, memang sudah sangat kuat ya Pak, tinggal bagaimana komitmen ke depannya. Karena yang saya lihat juga, harusnya tuh yang berperan tuh bukan hanya pemerintah saja, tapi seluruh bagian elemen dari masyarakat. Nah, ada nggak sih Pak langkah-langkah konkret yang memang mungkin bisa diedukasikan untuk seluruh bagian dari elemen masyarakat? Seperti apa? Ya, pertama informasi terkait aturan yang berlaku khususnya di Kota Bogor ya, dalam hal ini perwali yang ada di Kota Bogor yang berlaku itu masyarakat harus tahu. Nah, ini kan menjadi tugas kami juga ya. Alhamdulillah hari ini teman-teman dari Jurnal 1 itu membantu kami nih dalam rangka mempublikasikan kepada masyarakat khususnya di Kota Bogor. Ketika masyarakat sudah tahu terkait dengan aturan tersebut, mereka bisa berperan. Pertama bisa menyampaikan informasi temuan-temuan itu kepada pihak terkait, kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini pemerintah Kota Bogor melalui Satpol PP atau ke portal manapun lah. Misalkan ada unsur pemerintah di wilayah yang terdekatnya apa, unsur kelurahan bisa, unsur kecamatan bisa, atau bisa punya akses ke kami sebagai wakil mereka, sebagai wakil masyarakat. Masyarakat bisa mengadukan. Kan sekarang mudah ya, bisa. Kalau dulu mungkin wah ini mau lapor kemana, kalau sekarang kan portal media sosial juga banyak ya. Saya sendiri secara pribadi juga banyak menerima aduan tersebut. Pak, ada yang jual minol di warung A, titiknya lokasi ini. Kemudian itu kami catat dan kami sampaikan kepada OPD terkait untuk segera diambil langkah. Jadi poinnya adalah kita butuh peran serta masyarakat ya. Masyarakat ini menjadi mata dan telinga kita untuk menyampaikan informasi, karena anggota dewan ini hanya 50 orang, kami terbatas. Sedangkan penduduk Kota Bogor ini kan sudah 1,1 ya, sudah 1,1 juta orang. Kemudian luas wilayah kita ada 68 kelurahan. Unsur pemerintah juga terbatas. Maka dari itu peran serta masyarakat itu sangat kami harapkan untuk membantu kami dalam rangka memberantas minuman beralkohol yang ilegal. Untuk pengaduannya Pak, tadi kan mungkin masyarakat bisa membantu pemerintah untuk bisa mengadu semisal ada memang tempat-tempat yang seharusnya tidak menjual atau tidak mengedarkan. Nah, untuk sistem pengaduannya sendiri boleh disebutkan nggak Pak, atau langsung saja atau bagaimana? Ada berbagai portal ya untuk mengadukan ya. Pertama, kalau yang dari aplikasi resmi pemerintah Kota Bogor itu kita tahu ada Cibadra ya. Nah, itu menjadi portal pengaduan ya, yang sudah lama, itu sudah dari periode pemerintah periode sebelum Pak Dedi Rahim dan Pak Jenal. Kemudian Pak Wakil Wali Kota juga membuat satu portal pengaduan, ada nomor khusus ya. Nanti nomornya bisa dicek nih di sini. Nah, nanti masyarakat bisa mengakses ke situ, mengadukan, karena ada tim admin yang akan merespon aduan tersebut ya. Saya beberapa kali turut gitu ya bersama Pak Wakil rapat bersama timnya membahas aduan masyarakat tersebut setiap 1 minggu sekali. Jadi aduan yang masuk dipilah-pilih berdasarkan urusannya, kemudian didistribusikan ke OPD terkait ya. Yang bersifat urgent, beliau biasanya langsung turun ke lapangan untuk merespon dari aduan tersebut. Kemudian saya atau teman-teman anggota DPRD yang lain juga sama, mereka rata-rata sekarang punya akun medsos ya. Kita punya Instagram, ada Facebook, mungkin masih ada yang pakai Facebook, kemudian ada nomor WhatsApp juga yang kalau saya sebarkan nomor WhatsApp tersebut supaya memudahkan masyarakat menghubungi kita. Di IG bisa nge-DM langsung, Pak, lapor Pak, ada temuan, ada informasi misalkan. Nah, ini penting sekali dan ini sangat kami harapkan itu peran serta tersebut. Oke, bicara soal peran nih Pak, balik lagi. Tadi kan kita ngomongin peran di seluruh masyarakat Pak. Tapi kalau misalnya kita persempit lagi, kita perkecil lagi, gimana sih peran orang tua atau peran guru yang mungkin edukasinya itu lebih ke anak-anaknya atau ke murid-muridnya? Apakah pemerintah tersebut mengambil langkah untuk memberikan edukasi terlebih dahulu ke orang tua dan guru atau orang-orang di sekitarnya, lalu baru ke anak-anaknya, atau bagaimana Pak? Ya, yang pertama memang kami juga berharap ya bahwa
pesan-pesan informasi ini sampai ke mereka, ke anak-anak kita ini, pertama melalui sekolah. Jadi saya tidak tahu nih ya, apakah nanti Dinas Pendidikan kemudian sudah membuat satu SOP lah katakanlah ya, terkait dengan permasalahan-permasalahan tawuran dan lain sebagainya yang ujungnya adalah mereka mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, apakah itu sudah menjadi SOP untuk dilakukan penyampaian melalui misalkan guru BK-nya pada sekolah, di sekolah-sekolah masing-masing gitu ya. Tapi kami berharap bahwa Dinas Pendidikan juga mengambil langkah ya untuk dalam rangka pencegahan, menyampaikan bahwa bahayanya dan dampak negatifnya daripada mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Nah, kepada orang tua ya saya rasa tidak ada orang tua yang setuju gitu ya anak-anaknya kemudian mengkonsumsi minuman beralkohol. Ya, tinggal ini penting sekali ya masyarakat Kota Bogor, para orang tua yang punya anak remaja ya yang butuh disampaikan informasi terkait dengan bahayanya mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol, karena dampak negatifnya itu nanti ketika sudah kejadian itu yang repot semua, bukan cuma orang tuanya gitu ya. Jadi perlu peran besar dari para orang tua untuk menyampaikan itu pada anak-anak. Mungkin untuk peraturan di Kota Bogor ini ya Pak, untuk sanksi tegas untuk para pengedar itu seperti apa sih Pak? Para penjual minuman beralkohol ya maksudnya ya. Jadi di Perwali 121 tahun 2022 ya, tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol ya. Di situ kalau kita baca di pasal 29 ya, itu bunyi pertama ketika ada pemerintah setelah melakukan edukasi terkait dengan pengawasan itu ya, di ayat berikutnya ketika ada laporan ada penjualan di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan, maka pemerintah datang ke sana untuk melakukan razia penyitaan. Setelah dilakukan razia penyitaan, maka dikeluarkan surat pernyataan untuk tidak menjual kembali. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh si pelaku yang menjual tersebut. Kemudian bila mana di kemudian hari yang bersangkutan ya mengingkari pernyataan tersebut, maka kembali dilakukan penyitaan dan dikeluarkan surat perintah bongkar. Jadi nanti ada surat perintah bongkar yang dikeluarkan oleh OPD dalam hal ini Satpol PP kepada para pelaku usaha yang bandel gitu ya, sudah diingatkan masih juga jualan, keluarkan di ayat berikutnya keluar aturan bahwa pemerintah kota mengeluarkan surat perintah bongkar. Nah, selanjutnya di situ bunyi ya, surat perintah bongkar dalam waktu 3 hari kalender, ya, berarti 3 kali 24 jam. Kemudian bila mana surat perintah bongkar tersebut juga tidak diindahkan oleh pelaku usaha yang dituju ya, maka di ayat berikutnya bunyi pemerintah kota dapat melakukan perintah atau melaksanakan bongkar paksa. Nah, jadi ini jelas nih ya. Nah, ini bagaimana sih dalam rangka memutus mata rantai ini supaya peredarannya ini tidak terus-terusan gitu ya, supaya bisa pemerintah kota bisa mengikis terus adalah pertama diingatkan, disita diingatkan, kemudian masih bandel juga diberikan surat perintah bongkar sendiri 3 kali 24 jam, tidak juga dilakukan maka pemerintah bisa melakukan bongkar paksa. Kita tahu belum lama ini di daerah Pasir Mulia atau Pasir Jaya, Pancasan ya, itu pemerintah kota bersikap tegas membongkar habis semua situ. Dan secara umum ya, tempat-tempat yang menjual minuman ilegal ini rata-rata berdiri di tanah pengairan, di ruang terbuka hijau, di pinggir-pinggir jalan, di trotoar gitu ya, yang mana mereka tidak punya legalitas ya secara tempat. Apalagi mereka mempunyai izin itu sudah dipastikan mereka tidak punya izin. Itu Mbak. Jadi memang sudah ada langkah-langkahnya step by step. Jadi semisal pelaku usaha tersebut memang tidak mengindahkan step pertama, akan naik lagi ke step kedua, akan naik lagi terus-menerus seperti itu ya Pak. Betul sekali. Selain minuman beralkohol ya Pak ya, untuk orang yang sudah mungkin mengkonsumsi secara lama ataupun baru minuman beralkohol ini, pasti membuka pintu-pintu yang lain nih Pak. Yang paling dekat dengan isu minuman beralkohol itu apa sih Pak?
mungkin seperti narkoba atau yang lain sebagainya. Ya kalau kita ambil contoh kasus ya, kita lihat misalkan gangster nih ya yang lagi banyak isunya, ketika ditangkap pertama mulutnya bawa alkohol, kemudian begitu didalami ternyata atau dicek urin ternyata mengkonsumsi obat-obatan yang dilarang, penyalahgunaan obat-obatan. Kita tahu sekarang sudah ada informasi dari masyarakat bahwa di warung-warung ada warung-warung tertentu ya, oknum ya, yang menjual obat-obatan itu dengan harga yang murah, yang terjangkau gitu. Nah, kami sudah menyampaikan juga ke pemerintah kota. Sekali lagi Pak Wakil Wali Kota juga kami pernah rapat gabungan dengan beliau, kami diundang ke Balai Kota waktu itu, Komisi 1 diundang menyampaikan terkait dengan isu-isu ya, terkait dengan minuman beralkohol, dan salah satunya yang dibahas juga adalah peredaran obat-obatan yang disalahgunakan. Sebenarnya obat resmi gitu, obat untuk medis, tapi disalahgunakan dengan dosis yang tinggi, akhirnya membawa dampak yang memabukkan dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi isu. Kita juga berharap Dinas Kesehatan bisa mengambil langkah, karena Dinas Kesehatan Kota adalah salah satu OPD yang bertanggung jawab ya untuk memonitoring ya terkait dengan salah satu peredaran obat yang ada di Kota Bogor. Oke, jadi dari pemerintah ataupun dari seluruh elemen masyarakat juga sangat-sangat berpengaruh ya Pak. Jadi PR banget buat kita. Gimana caranya kita bisa komitmen, gimana caranya kita bisa dorong anak-anak kita nih untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu, untuk menjauhi istilahnya seperti itu. Kalau misalnya memang tidak dalam kebutuhan, ya untuk apa dikonsumsi, kan seperti itu ya Pak. Wah, sangat daging banget ya Pak pembahasan kita kali ini. Mungkin dari Pak Mohan sendiri mau mengedukasi pemirsa yang lagi nonton atau anak-anak muda yang sekarang memang lagi jadi penonton setianya nih podcast Jurnalis 1, gimana nih Pak? Saya mau kasih ada informasi penting yang belum tersampaikan ya. Ini masih berputar urusan regulasi aturan yang ada. Bahwa kadang-kadang ketika kita melakukan razia, saya mendengar langsung gitu sama salah satu penjual yang menyampaikan bahwa Pak, jangan kami Pak, tapi atasnya Pak, pabriknya yang ditutup gitu ya. Kemudian akhirnya kita tahu bahwa ternyata pemerintah pusat juga sudah mulai mengambil langkah terkait dengan bagaimana nih membatasi peredaran itu ya. Kita tahu ada Perpres nomor 10 tahun 2021 terkait dengan investasi ya, yang mana salah satunya ada investasi yang berkaitan dengan minuman beralkohol, pabrik yang membuat minuman alkohol. Kemudian atas aspirasi yang masuk dari kelompok-kelompok, ada MUI, ada Ormas NU, ada Muhammadiyah dan lain-lain sebagainya, yang menyampaikan kepada Pak Presiden waktu itu, Pak Jokowi akhirnya merevisi Perpres tersebut, keluar lagi Perpres pengganti, Perpres 49 tahun 2021, di mana dilakukan pembatasan. Jadi tidak serta-merta pemerintah mencari atau menarik investor masuk ke Indonesia. Salah satunya yang disoroti adalah terkait dengan produksi minuman beralkohol, tapi akhirnya diputuskan dalam Perpres revisi itu hanya 4 provinsi yang dibolehkan gitu ya. Jadi ini supaya masyarakat juga tahu provinsi mana saja yang diatur di situ yang dibolehkan. Pertama, yang dilihat dari sektor pariwisatanya ya. Pertama adalah Provinsi Bali, itu dibolehkan. Kemudian yang kedua adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian Provinsi Sulawesi Utara. Dan yang terakhir Provinsi Papua. Nah, jadi di 4 provinsi ini ketika ada investor yang masuk itu dibolehkan di daerah itu. Tapi di luar provinsi itu tidak diperkenankan. Jadi tidak ada lagi pabrik-pabrik baru ya, yang memproduksi minuman beralkohol. Sebagaimana tadi masyarakat minta, para pedagang terutama ya Pak, jangan kami Pak, tapi atasnya. Nah, kami apresiasi langkah yang diambil oleh pemerintah pusat ya dalam rangka melakukan pembatasan tersebut. Masya Allah, jadi semoga teman-teman atau pemirsa yang sekarang
lagi nonton dimanapun berada bisa merenung ya Pak ya, dan juga bisa mengambil langkah yang pasti untuk menjadi pemicu kita untuk aksi nyata ke depannya untuk menjadikan Kota Bogor atau mungkin Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Bapak Mohan udah bersedia untuk menjadi narasumber kami yang tentu saja sangat bermanfaat pembahasan kita kali ini. Semoga pemirsa bisa mengambil positifnya dan juga bisa mengambil langkah baik untuk kedepannya. Terima kasih. Sampai jumpa nanti di episode selanjutnya. Tetap di Jurnalis 1. Jangan lupa like, comment, subscribe, and follow. Dan teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, keren, keren.